Oh iya, masih di mute. Oke, kita lanjut coba siapa yang akan memberikan argumentasi psikologi terhadap kurikulum. Kan kita mengalami proses belajar dari SD mungkin kita masih belum bisa memahami lah. SMP pasti sudah mulai bisa menganalisa. Lalu SMA juga akan melihat kurikulum gitu kan ya. Coba Nadia, mungkin Nadia dalam psikologi, dalam pengembangan kurikulum Nadia. Nadia, suaranya nggak ada nih. Nah, Iya Bu, mungkin silakan di Nadia. dalam pengembangan psikologi dalam kurikulum ini kan bertujuan untuk untuk mencapai sesuatu hasil kan dari awal sampai akhir begitu Bu. Nah mungkin hubungan psikologi ini dapat membantu bagaimana mencapai hasil yang baik begitu Bu. Begitu Bu. Kalau dalam konteks kurikulum, kalau itu hasil yang baik itu masih ke pendidikan umum Nadia. Bisa spesifik ke kurikulum Nadia. Kurikulum itu kan serangkaian kegiatan, serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan, program-program yang harus dilakukan di sekolah pada setiap jenjang tertentu gitu kan Nadia ya. Kira-kira menurut Nadia, apakah itu butuh ilmu psikologi untuk mengembangkan rangkaian program? Butuh, karena ada hubungan yang saling berkaitan. Maksudnya timbal balik gitu, Bu. Dalam hal Dalam hal mungkin kalau psikologi itu kan apa namanya? Seperti kalau psikologi ya. Gimana ya, Bu, bahasanya? Mungkin psikologi itu lebih mengarah ke mungkin ke karakter anak nggak Bu, sifat gitu Bu. boleh, yes, betul sekali ke arah sana. Oke, Iya. makasih Nadia. Nah, lalu ada pengembangan program, lalu ada sistem pembelajaran, lalu sistem evaluasi atau penilaian pada anak atau di sekolah. Oke, slide 8, Neng. Oke, Buna uraikan satu persatu ya, Nadia dan kawan-kawan. Kenapa sih psikologi pendidikan khususnya berkontribusi dalam pengembangan kurikulum? Tadi Bunda sampaikan bahwa kurikulum adalah seperangkat pengalaman yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, ya kan? Lalu pengembangan kurikulum itu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek satu, karakteristik psikologis peserta didik, ya kan? Pasti mempertimbangkan itu gitu loh. Pasti untuk jenjang SMP, untuk jenjang SD, untuk jenjang SMA akan berbeda karakteristiknya. Maka pembelajarannya akan berbeda gitu kan ya. Jadi misalnya nih, karakteristik itu apa sih? Misalnya penanaman misalnya agama saja. Di SD pasti akan berbeda dengan di SMA kan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Ya kan? Nah, di sini misal nih contoh nih biasanya di SD kalau ngomongin kognitif maka hanya akan guru akan bilang, Bu, SD akan berhenti cuman di kognitif atau C1, C2, C3. C1 adalah remember atau ingatan, C2 adalah pemahaman atau understanding, C3 adalah apply atau aplikasi. Cuma berhenti di situ. Itu salah, nggak ada yang ngomong seperti itu. Bisa nggak sih anak SD sampai di fase analisis? Bisa loh. Bisa nggak sih anak SD sampai di fase C6 atau grade kognitif ke-6 grade? Bisa. Hanya saja stimulus yang diberikan guru harus berbeda untuk jenjang SD sama jenjang SMA. Misal nih, saya memberikan contoh, saya minta siswa saya, misalnya siswa SD, Nak,
tolong ibu ambilkan pensil di meja di ruang sebelah, ya kan? Saya simpan pensil di situ misalnya sejumlah 4, satu panjang, satu pendek, satu lagi warna kuning, satu lagi misalnya warna hitam misalnya. Lalu dia akan pergi ke ruang itu, dia ngambil pensilnya, dia akan nanya lagi, ibu mau pensilnya warna apa? Ya kan? Terus, oh terserah kamu aja mau ambilin ibu yang mana. Dia pasti akan melakukan satu pertimbangan terhadap keputusan dia dalam mengambil salah satu pensil. Kan gitu tuh. Lalu dia akan ngambil misalnya pensil yang panjang dan runcing. Coba kamu tanya sama dia, kenapa kamu ngambil pensil ini nak? Kok enggak yang lainnya? Lalu dia akan menyampaikan argumentasi dia. Apakah itu disebut menganalisis? Iya, analisis pada jenjang SD, analisis pada jenjang dia. Karena kan kemampuan dia untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks di SD berbeda dengan SMA. Hal itu sudah disebut sebagai level atau tahap analisis. Bu, saya mengambil pensilnya yang panjang agar supaya ibu bisa menggunakannya lebih lama. Kan analisa itu, ya kan? Itu kan proses menganalisa dia. Nah, pada jenjang itu sudah disebut dengan analisis skill, ya toh? Nah, lalu pengalaman belajar siswa. Nah, ini juga berbeda antar SD sama SMA. Lalu hasil belajar atau learning outcome-nya. Kalau misalnya di SMA, ketika mempelajari tentang, ketika ngomongin grade misalnya, dalam konteks belajar misalnya tentang misalnya tentang misalnya kalau di kimia tuh ya, grade-nya di SD dia boleh hanya menyampaikan argumentasi aja, karena learning outcome untuk siswa SD cukup dengan siswa mampu menyampaikan pendapatnya tentang bla bla tentang sesuatu materi, kan gitu. Tetapi untuk jenjang SMA tidak lagi, karena di jenjang SMA anak sudah berada pada pola pemikiran yang kompleks. Dia sudah bisa memahami dan menganalisa permasalahan yang sifatnya kompleks. Kalau di SD kan belum. Dia ada di fase memahami materi satu persatu, misalnya dengan satu konteks atau dengan satu variabel. Di SMA, variabel misal kamu bilang konsentrasi, maka variabel A, B, C, D akan muncul dan dia sudah paham untuk di SMA. Gitu. Nah, selanjutnya adalah standarisasi kemampuan siswa, beda. Sehingga dalam konteks pengembangan kurikulum, penyusunan buku ajar didasarkan dari segi-segi psikologis peserta didik. Di mana buku itu dibuat berwarna di bagian dalamnya. Kalau SD mungkin contoh-contohnya akan lebih real, gambarnya akan lebih banyak. Kalau di SMA bukan gambarnya yang banyak, warnanya mungkin dikurangi, nggak warna-warna cerang ceria seperti di SD, kan begitu tuh. Nah, itu dasar bahwa psikologi atau ilmu psikologi pendidikan itu mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, begitu. Lanjut, Neng. Slide 9. Oke. Nah, bagaimana dengan pengembangan program pendidikan? Salah satu di antaranya adalah pengembangan program pendidikan, misalnya penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya. Tidak lepas dari aspek psikologis peserta didik. Kenapa? Oh, orang atau manusia pada misalnya pada jam sekian sampai jam sekian jam ngantuk, jam mager, ya kan misalnya. Kalau misalnya pelajaran matematika ditaruh di siang, mungkin orang akan slow respon seperti itu. Lihat deh dari zaman SMA, pelajaran IPA, fisika, kimia, matematika pasti di jam pagi gitu kan? Itu kan karena pertimbangan seperti itu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu juga. Ketika bahasa Indonesia juga ditaruh di terakhir, akhirnya kayak berasa didongengin, tidur juga gitu kan, di terakhir kan ngantuk juga gitu. Nah, seperti itu akan mempertimbangkan berbagai hal. Lalu dalam konteks penentuan jurusan atau program, ya kan,
anak yang nilai misalnya nilai MIPA-nya, matematika, fisika, kimia, biologinya tinggi, maka dimasukkan ke program atau jurusan IPA. Nah, yang lebih dominan bahasanya tinggi, maka masuk ke jurusan bahasa dan sebagainya. Lalu, pengembangan program harus pada upaya pengembangan kemampuan potensi peserta didik, ya kan? Berbagai kegiatan, berbagai program pendidikan atau program sekolah harusnya ini ditujukan untuk mengembangkan potensi siswanya, begitu. Itu dalam konteks pengembangan program pendidikan. Selanjutnya, Neng, di slide 10. Nah, berikutnya adalah kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Ini yang paling ini. Kalau kamu mengetahui karakter siswa kamu pada kelas A, B, C, makanya kita akan tahu cara terbaik dalam memilih strateginya. Misal nih, saya tahu nih PKIM 2019 tuh aktif semua bertanya dan berargumentasi, ya kan? Terus 2021 harus saya pancing dulu untuk ngomong, gitu kan, dan yang jawab baru itu aja, kayaknya masih pemalu semua begitu. Maka ketika saya tahu karakter anak 19 sama anak karakter 21 beda, maka saya akan lebih bisa mencari bagaimana cara mereka untuk berkembang. Misal ketika di 2002 di angkatan 19 nih, angkatan 19 mah dikasih pertanyaan satu semuanya jawab. Jadi yang dinilai yang tujuannya bukan lagi mengaktifkan mereka untuk menjawab, bukan. Tetapi saya lebih kepada meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisa suatu pertanyaan. Misal, dia akan menjawab, "Bu, saya suka ini karena ini begini begini begini." Nah, kekuatan mereka menganalisa yang saya tingkatkan, yang akan saya nilai, karena kalau menilai aktif semuanya aktif akhirnya. Ya kan? Maka menganalisanya ditambah. Maka kamu harus menganalisa ini, kaitkan terhadap teori ini, kaitkan terhadap materi ini, gitu kan. Nah, kalau misalnya 21 misalnya nih tidak aktif, sulit sekali bertanya misalnya. Yang saya lakukan adalah mencari strategi terbaik agar banyak yang menjawab, banyak yang mengajukan argumentasi, kan seperti itu. Jadi sesuai dengan porsinya. Artinya ini kan melihat karakter kalian, melihat karakter mahasiswa saya di kelas-kelas tertentu. Maka pemilihan teori belajar itu berdasarkan atau mengacu kepada karakter anak pada karakter siswa atau mahasiswa pada kelas itu. Gitu. Lalu pemilihan model-model pembelajaran, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. Ya nggak mungkin juga kamu misalnya ngajar di SMA kamu pakai slide yang SpongeBob. Saya ngajar kalian, saya kasih slide yang Hello Kitty. Mungkin walaupun ada yang suka sama HK Hello Kitty gitu kan ya. Zaki akan ngomong, "Aduh, ibu girly banget," katanya. "Kok ada Hello Kitty-nya?" Iya kan? Itu nggak sesuai porsinya gitu. Nah, terus tentunya kalau misalnya pemilihan media dan alat bantu, usahakan ya memang karakter anak saya nih suka yang misalnya di kelas ini misalnya dia suka gerak gitu, suka suka lebih banyak pelajaran itu bukan cuma visual saja, tapi mereka suka yang kinestetik misalnya. Maka kita akan memilih alat bantu atau media atau strategi yang sesuai dengan itu. Jangan suruh mereka perhatikan slide-nya kamu, tetapi misalnya mintalah mereka melakukan percobaan atau praktikum atau demonstrasi, kan seperti itu. Termasuk penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Next, slide 11, Neng. Pegel ngomong dari pagi. Kalian senyum gitu. Bu ini udah pegel mulutnya. Ini kita ya jadi guru tuh kayak gitu. Lalu next, Neng. Ini sama, Neng, dengan atasnya, Neng, lupa, Neng. Slide 12, Neng. Nah, bagaimana dengan sistem evaluasi atau penilaiannya? Penting. Kalau misalnya saya ingin mengetahui namanya penilaian pendidikan, evaluasi pembelajaran atau penilaian pembelajaran, kan bahasanya itu penilaian tidak langsung toh. Ya kan? Kalau misalnya penilaian langsung tuh misalnya, saya ingin mengetahui berapa sih suhu Fadia hari ini. Kok dia kelihatan misalnya murung, gundah gulana. Neng. Contoh, Neng.
Saya lihat ternyata kayaknya mungkin dia lagi demam. Saya pasang dah termometer, tapi termometer sekarang nggak kayak gini lagi ya. Termometer udah di sini, gitu ya, sudah di apa namanya, dinonong, apa sih kok dinonong? Udah gitu kan. Oh, ternyata suhunya tinggi. Itu pengukuran langsung, ya kan? Lah, kalau saya ingin mengetahui Fadia paham nggak sih konsep fluida? Apa pakai suhu? Nggak bisa. Pakai termometer nggak bisa. Atau saya kasih kertas yang ada soalnya, taruh di kepalanya. Oh, Nadia paham. Nggak bisa seperti itu, ya kan? Maka saya melakukan pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung, maka saya akan memilih teknik tertentu. Oh, saya akan melakukan teknik tes. Saya akan berikan soal ke Fadia, ya kan? Lalu Fadia akan mengerjakan soal. Baru saya bisa mengetahui Fadia paham atau tidak dengan konsep fluida. Kan gitu. Nah, lalu penentuan jenis tesnya. Nggak mungkin dong saya nanya sama Nadia, Nadia, apakah Nadia paham, Fadia, apa Fadia paham tentang konsep fluida, gitu kan? Paham. Terus saya percaya itu paham, gitu kan? Kan nggak bisa seperti itu. Maka dilakukan dulu, kan kayak gitu. Seperti halnya gini, pada jenjang sekolah dasar, pilihannya tuh A, B, C, sesuaikan dengan dengan psikologi tadi. Anak usia SMA dia sudah berpikir kompleks, maka choice-nya atau pilihan jawabannya itu bisa lebih banyak, bukan cuma sampai C aja. Kalau SD dia kasih banyak itu udah pusing, nggak mau baca dia ntar, kan gitu. Nah, itu menjadi penting dalam hal pendidikan. Ada 3 hal yang penting dalam proses pembelajaran. Proses pendidikan ya. Yang paling atas sendiri ada segitiga. Paling atas sendiri ada tujuan, yang kiri adalah pembelajaran atau KBM, yang kanan adalah evaluasi. KBM tidak boleh lepas dari tujuan, ya kan? Tujuan tuh harus sesuai dengan karakteristik materi. Tadi kita ngomong ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Saya ngomong pengetahuan. Apabila konteks belajar fluida, misal materinya fluida, nomor 1 adalah misalnya fluida statis. Di fluida statis mempelajari tentang tekanan, kemudian Archimedes. Lalu berikutnya adalah fluida dinamis. Fluida dinamis mempelajari kontinuitas, terus banyak lah, ya kan? Maka tujuan itu harus kita terapkan dalam KBM-nya, ya kan? Nggak boleh kamu terus mengada-ada, kamu bikin sendiri. Nggak bisa, itu harus kita terapkan, begitu kan? Lalu KBM harus sesuai dengan evaluasinya atau penilaiannya. Kalau hari itu misalnya Zaki memberikan pembelajaran dengan masuk ke lab praktikum, maka Zaki nggak boleh melakukan penilaian kognitif atau nggak pas ketika melakukan penilaian kognitif. Zaki harus menilai tentang psikomotoriknya anak. Apa misalnya? Merangkai alat, mengkalibrasi alat ukur, ya kan? Menakar volume air misalnya, dan lain-lain. Itu betul. Karena harus sesuai dengan KBM yang diberikan pada hari itu. Seperti itu. Nah, lalu evaluasi tentu harus sesuai dengan tujuan. Tadi tujuannya adalah fluida statis sama fluida dinamis. Nggak boleh kamu mengeluarkan ujian isinya cuman fluida statis saja. Dengan tujuan misalnya agar siswa kamu bisa menjawab semua dan nilainya bagus semua. Nggak boleh. Harus ada fluida dinamis. Harus ada materi tekanan, harus ada Archimedes, harus ada kontinuitas dan lain-lain. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, lalu berikutnya next itu di bidang evaluasi. Lalu apa sih psikologi belajar sebenarnya? Kita akan membawa psikologi umum ke ke perannya dalam pendidikan. Sekarang konteks psikologi belajar. Kenapa sih psikologi belajar itu penting menurut kalian? Kenapa, Neng? Sulistianing sih. Kenapa, Neng?
Psikologi belajar itu penting untuk mengetahui bagaimana karakter belajar yang tepat untuk digunakan, konsep belajar yang tepat untuk digunakan. Oke, baik. Kenapa penting psikologi belajar? Psikologinya mempelajari tentang karakter anaknya, perkembangan anaknya, pertumbuhan anak didiknya atau siswanya, itu kaitannya terhadap proses belajar, kan gitu ya. Oke, next slide 14, Neng. Nah, peran sebuah disiplin psikologi berisi teori-teori psikologi mengenai belajar, terutama mengupas bagaimana cara individu belajar atau melakukan pembelajaran. Dengan memahami karakter anak didik, kita bisa memilih atau maksudnya meningkatkan proses belajar. Ada 3 hal yang kamu perlu pertimbangkan dalam kamu memilih entah itu media, entah itu strategi. Satu adalah karakteristik materimu, yaitu karakteristik kimia, ya kan? Kimia tuh karakternya gimana sih? Apabila anak ingin bisa kimia, maka dia harus menguasai apa? Apabila misalnya stokiometri, karakternya gimana sih? Maka dengan tahu karakter materi stokiometri, maka kita bisa memilih media apa, ya kan? Strategi apa yang tepat, ya kan? Untuk menyampaikan materi stokiometri tadi. Yang kedua, tadi satu adalah karakteristik materi. Yang kedua adalah karakteristik peserta didikmu, siswamu. Kalau tadi misalnya si anak tadi lebih dominan kepada kinestetis, maka jangan bikin PPT saja, karena itu akan menjadi kejenuhan bagi mereka dalam belajar. Karena mereka sukanya move, bergerak. Kamu cuma minta mereka ngeliatin PPT-nya kamu bahasanya. Itu kan akan menjadi kejenuhan bagi dia. Yang ketiga adalah karakteristik atau potensi lingkungan sekolah setempat. Misal nih, saya ingin membelajarkan fluida. Saya ingin membelajarkan tentang bunyi, ya kan? Kamu tinggal di pesisir pantai. Jangan kamu cari contoh. Perhatikan ambulan yang sedang lewat. Ambulan nggak lewat di sono, kecuali kalau kamu anak-anakmu sebagian besar tinggal di kota, maka ambulan akan bawa warawiri, apalagi musim pandemi, warawiri dia, ya kan, kayak dulu. Nah, maka yang kamu lakukan adalah kamu lihat sekitar kamu, lingkungan kamu, ada apa di situ yang bisa kita jadikan media. Kimia itu banyak media yang bisa kita gunakan kok, ya kan, dengan konsep apalagi fisika lebih gampang lagi, konsep bunyi. Ya udah, ambil nyiur daun kelapa itu, kok pelepah ya, daun kelapa itu, lalu zaman dulu tuh ada bikin kayak trompet kecil, gitu. Kalau kalian pernah belajar seperti itu juga menimbulkan bunyi. Jadi jangan suruh nyari trompet karena belum musim tahun baru atau masih di daerah pesisir pantai, jangan. Tetapi yang ada di lingkungan kita apa, seperti itu. Nah, konteks berikutnya adalah misalnya nih membelajarkan tentang fluida, ya kan? Jangan bilang bahwa, nah, fluida adalah yang dimaksud dengan zat cair adalah, contohnya adalah air. Pemaksaan itu namanya, ya kan? Boleh dong siswa kita yang tinggal di pesisir pantai bilang, contohnya adalah air laut, boleh? Kan zat cair. Terus yang di apa tuh namanya, misalnya yang daerah Cepu, yang kilang minyak apa namanya, Cepu Pati minyak Cepu ya misalnya ya, dia bilang minyak, terus oli, terus apa lagi, bensin, minyak tanah, boleh nggak? Boleh. Terus yang tinggal di misalnya di perkomplekan penjual sate di Madura bilang bahwa zat cair contohnya Bu, kecap, bumbu sate, boleh kan? Boleh. Bumbu sate kalau masih kental ya zat cair juga, kecuali bumbu sate yang beku, ya kan, bukan sate. Tapi kan boleh kan dia nyebutin itu? Boleh, karena anak belajar berdasarkan pengalaman yang mereka lihat. Kita nggak bisa memaksa. Contohnya adalah air, ya kan? Nggak bisa kita maksa gitu. Iya air, tetapi apakah sesuatu yang kita paksakan dengan definisi kita sebagai guru? Tidak.
tetapi berangkat dari pengalaman mereka, berangkat dari pemahaman mereka, karena berbagai ahli menyatakan bahwa konsep itu muncul dari pengalaman yang ditemui anak dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Ketika dia melihat ibunya memasak air, misalnya pada mau bikinin kopi untuk bapaknya, maka dia akan melihat ketika pancinya berisi setengah air dengan airnya penuh, maka akan lebih cepat mendidihnya panci yang airnya separoh, sedikit. Ya kan? Boleh kita sebutkan seperti itu. Maka berangkatlah dari contextual teaching and learning. Karena 3 hal tadi. Karakteristik materi, karakteristik siswa, dan satu lagi adalah karakteristik atau potensi sekolah atau lingkungan tempat anak belajar. Itu yang menjadi penting. Dan itu yang harus dipahami oleh guru. Seperti itu. Nah, boleh kita berangkat dari contextual teaching and learning, bagaimana mereka membawa pengalaman mereka, apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari ke dalam pembelajaran. Karena tadi Bunda bilang bahwa pengalaman itu berkontribusi besar terhadap pemahaman konsep siswa. Kalau misalnya dia bilang, kamu bisa menjelaskan, nah coba menurut kalian, ibu punya 1 panci, air berisi setengah panci, lalu 1 lagi panci airnya penuh, ibu panaskan. Lalu mana yang lebih dulu mendidih? Jangan tanya apa yang terjadi. Kalau kamu tanya apa yang terjadi, kamu nggak mengarahkan mereka pada konsep. Yang terjadi adalah air matang, air masak. Lah, kita nggak mau membawa dia ke konsep. Yang terjadi adalah air akan mendidih, ya kan? Mana yang lebih dulu mendidih? Karena dia lihat ibunya masak tadi pagi, akan mendidih lebih dulu yang airnya sedikit, maka dia akan jawab, Bu, yang airnya lebih sedikit. Nah, lalu kamu bawa dia ke variabel-variabel yang mempengaruhinya, kan gitu. Oh, berarti ketika volumenya sedikit, ya kan, berarti pengaruh variabel, ada pengaruh atau ada makna fisis setiap persamaan, ya kan? Maka coba dilihat dulu kompornya, sama enggak? Jangan-jangan 1 kompor gas, 1 lagi kompor api. Maka otomatis yang akan lebih dulu mendidihnya. Itu ngomongin apa? Sumber panasnya. Lalu waktunya, lihat, akan ngomongin timingnya atau T-nya atau waktunya. Kan seperti itu. Maka di jenjang SMA dia akan bisa menghubungkan antara variabel sumber panas, lalu akan menghubungkan suhu, akan menghubungkan waktu, kalor, dan lain-lain. Seperti itu. Kalau saran Bu Ina. Kimia saya kira karakteristiknya sama dengan fisika ya. Lalu next slide 15, Neng. Lalu apa manfaat psikologi belajar? Secara umum, para pendidik atau guru lebih mengenali atau memahami serta mendalami pada setiap karakter anak didiknya. Tentunya dengan cara itu dapat menentukan cara belajar paling tepat untuk diterapkan. Kan gitu. Ya kan? Berarti kalau sudah tahu anak saya caranya begini, maka secara umum saya bisa memilih media paling tepat, strategi paling tepat untuk saya mengajar. Ya kan? Secara khusus tentunya meningkatkan wawasan kepada guru dan calon guru mengenai siapa anak didik dan bagaimana cara belajarnya. Next, Neng, 16. Di sini tentunya ada, kalau ngomongin ruang lingkup psikologi belajar, ada masalah belajar. Masalah belajar itu mulai dari teori belajar, prinsip belajar, hakikat belajar, jenis-jenis belajar, aktivitas belajar, karakteristik serta perubahan hasil, manifestasi perilaku belajar, teknik belajar yang efektif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi ketika ngomongin prestasi, itu ketika orang belajar, maka capaian atau outcome learning-nya itu bukan cuma hasilnya, hasil belajar bukan cuma prestasinya apa, nilainya berapa, cuma itu dia melalui proses.
kan seperti itu, ya kan? Oke, setelah belajar ini harapannya adalah dia mampu memahami itu, kalau memahami pengertian misalnya aksi hukum aksi reaksi itu konteks dalam hal karakteristik materinya. Tetapi dalam hal lain, dia bisa apa dalam psikomotoriknya, apa dalam afektifnya, seperti itu. Nah, kenapa sekarang itu orang nggak cuma ngomongin kognitif, afektif, psikomotorik, tetapi bertambah satu lagi, yaitu metakognitif, ya kan? Kenapa metakognitif saat ini menjadi penting? Misal nih, Bu Wina itu dari zaman dulu susah sekali memahami materi vektor. Sederhana kan, vektor tuh gampang. Saya nggak tahu, adakah yang sama dengan saya? Karena apa? Karena saya tuh disorientasi. Begonya saya adalah saya disorientasi. Jadi kalau misalnya, untungnya sekarang ada GPS ya. Saya nggak tahu ketika nggak nampak Gunung Merapi, saya nggak tahu mana nih arah utara nih. Suatu hari saya ke Solo, tiba-tiba jalan yang biasa saya lewati ketika saya berangkat S3 kuliah itu, ada pasar yang terbakar di sana, ya kan? Terus karena jalan itu nggak bisa dilewati, kami dialihkan polisi ke jalan lain. Bu Ina pusing deh, nggak tahu arah Jogja itu sebenarnya arah kemana sih kalau dari Solo, ya kan? Nggak tahu arah mata angin, susah, ya kan? Dilala, HP mati, kemudian lupa bawa charger yang untuk di mobil, wassalam lah. Feeling by doing, ya kan? Feeling by doing, kayaknya belok kiri deh, kayaknya belok kanan. Pulang ke Solo, ketika saya pulang ke Jogja dari Solo, pulang itu saya melawan arah matahari akan terbenam. Wah, saya kejar matahari terbenam ke arah mana, kan kocak. Nah, begitu halnya dengan memahami konsep vektor. Ketika saya disorientasi terhadap arah, maka saya kesulitan memahami vektor, kan gitu. Karena di soal vektor itu, Andi berjalan 7 langkah ke arah barat. Mana barat? Lalu Andi akan berbelok ke arah timur misalnya. Ya kan? Berapa resultan gayanya? Nah, kalau kita nggak tahu arahnya, dia belok kemana kagak ngerti. Salah pasti, ya kan? Itu kesulitan. Nah, kaitannya terhadap metakognisi apa? Ketika saya memahami apa kelemahan saya dalam belajar, ya kan? Saya tadi tahu kelemahan saya belajar vektor, karena saya tidak bisa memahami arah mata angin, ya kan? Saya tahu kelemahan saya. Maka ketika anak mengetahui apa kendala dia dalam belajar, maka dia akan menemukan atau mampu mencari cara terbaik dia dalam belajar. Misal Ria sulit nih memahami materi ini misalnya. Maka Ria sadar, ya kan? Ketika Ria mampu mencari strategi terbaik Ria dalam belajar sampai Ria bisa memahami materi itu, maka metakognisi mudah berkembang Ria. Seperti itu. Itu yang sekarang. Jadi kayak kemampuan atau menyadarkan anak bahwa dia harus memahami dirinya dan cara terbaik dia dalam belajar, itu metakognisi bahasanya. Seperti itu. Itu sekarang udah mulai naik lagi. Jadi masalah belajar bukan cuma masalah prestasi, masalah hasil, bukan lagi, tetapi banyak hal. Selanjutnya, slide 17, Neng, ada proses belajar. Ya kan? Proses belajar itu berarti kalau tadi masalah belajar, apakah proses belajar tidak bagian dari masalah belajar? Neng, slide 17, Neng. Nah, proses belajar juga mengalami masalah. Ya kan? Mulai dari ini perubahan jiwa, bukan janji jiwa ya. Perubahan jiwa-jiwa yang terjadi selama belajar. Kemudian pengaruh motivasi terhadap perilaku belajar. Masih ngomongin masalah lupa dan kemampuan individu dalam memproses atau mentransfer belajarnya. Signifikansi perbedaan individu dalam kecepatan memproses, kesan dan keterbatasan kapasitas individu dalam belajar. Saya akan berangkat dari pengaruh motivasi terhadap perilaku. Banyak ahli bilang bahwa sebenarnya pro kontra. Lingkungan itu membentuk kita. Saya setuju. Lingkungan itu membentuk karakter seseorang, gitu kan. Misal kamu di kos nih, kamu junior sendiri, paling muda sendiri lah di kos. Ini mau belajar, ya kan?
Tiba-tiba mbak kosnya, "Dek, ayo temenin beli bakso di depan, kita makan bakso." Pergi dulu makan bakso, ya kan. Kemudian kenyang, balik, kepedesan, panas, makan es dulu sambil minum teh, duduk-dudukan nih ya. Habis itu kalau udah kenyang biasanya apa? Ngantuk. Bobo cantik dulu. Habis itu Bobo bangun udah jam 4 sore. Mandi dulu. Habis mandi terus kakak mbak kos yang lainnya, "Dek, aku temenin dong cari binder," misalnya. Pergi lagi nemenin, ya kan. Secara tidak langsung lingkungan kita itu akan membawa kita dan pola-pola belajar kita, akhirnya nggak akan buka buku, ya kan. Nah, iya lingkungan mempengaruhi, tetapi kontrol diri kita terhadap proses belajar kita itu ada di kita sendiri. Jadi switch on off-nya itu ada di kita sendiri sebenarnya, ya kan. Maka motivasi atau perilaku belajar itu sebenarnya merupakan kesadaran seseorang yang dimiliki oleh orang itu sendiri, kan gitu. Nah lalu bagaimana ini mempengaruhi proses belajar? Ketika memiliki motivasi yang tinggi, maka dia akan tentunya akan sadar bahwa dia harus belajar, maka kebutuhan belajar itu berdasarkan dirinya, seperti itu. Nah berikutnya adalah perbedaan individu dalam menangkap atau memahami suatu materi itu juga berpengaruh dalam permasalahan pembelajaran. Misalnya nih, dalam kelas tidak semua anak cepat dalam menangkap informasi atau cepat paham terhadap materi, ya kan? Ada yang susah. Maka kita harus melihat dominan di kelas itu bagaimana. Dominannya apa? Oh, dominannya anaknya suka belajar gini, maka kita akan memberikan pembelajaran dengan cara begini. Apabila ada 1 atau 2 anak yang tertinggal dan belum memahami materi, kalau kamu ulang-ulang terus, maka kamu dolim kepada yang cepat menangkap. Artinya dia akan ketinggalan, harusnya dia udah maju di depan, tetapi dia terus ngulangi lagi kan jadi kejenuhan bagi dia. Tetapi kalau kamu meninggalkan anak yang spesial tadi, yang susah dalam memahami materi, kamu juga zolim. Kenapa? Karena dia punya hak juga untuk belajar. Dia punya hak juga untuk memahami materi. Maka yang dilakukan adalah pendekatan personal kepada anak tersebut. Gak mungkin kita mengulangi terus di kelas. Nah silakan nanti tanya sama bunya di belakang, misalnya seperti itu. Itu harus dilakukan. Lanjut slide ke-18. Situasi belajar. Nah, suasana dan keadaan lingkungan fisik mempengaruhi. Suasana dan keadaan lingkungan non fisik mempengaruhi juga. Lalu non sosial, lalu dan lingkungan sosial. Misalnya nih, hari ini Bu Ina mau ujian. Ternyata Sulistianingsih nilainya jelek. Misalnya. Apakah terus saya menyimpulkan bahwa ini Sulistianingsih ini nggak menguasai materi ini, nggak tertarik dan tidak punya motivasi terhadap mata kuliah ini, misalnya seperti itu? Nggak bisa, karena pengukurannya tidak boleh 1 kali, ya kan? Mungkin pada saat mau ujian Sulistianingsih pakai motor ngebut karena jamnya sudah mepet, misal, ya kan? Di jalan tiba-tiba ngerem maknyet karena ada kucing, mak gledek, kelindes lah kucingnya, ya kan? Misal nih, Neng, enggak ya Neng ya? Kenapa? Sulis langsung bablas, ngeng gitu, bablas dia. Tetapi ada rasa bersalah di hati dia. Sampai kan dia dalam keadaan galau. Karena kalau dia berhenti ngambil kucingnya dulu, dia terlambat ujian. Ya kan? Tetapi kalau misalnya dia tidak ambil, dia bablas, akhirnya dia ada rasa bersalah. Dia galau, dia ujian, dia kepikiran. Nah, bisa jadi karena situasi hati dia yang galau tadi mempengaruhi dia dalam mengerjakan, kan gitu. Atau lagi putus misalnya, itu suka baper biasanya. Baca soal berasa ada maknanya, gitu kan. Seperti itu. Dan situasi belajar akhirnya mempengaruhi apapun kita atau mempengaruhi proses belajar kita, kan gitu. Ya kan, baik itu lingkungan fisik, lingkungan non sosial tadi misalnya, lingkungan sosial tadi contohnya misalnya yang di lingkungan kos-kosan kalian, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi justifikasi kita terhadap seseorang paham atau tidak bisa kita langsung bilang bahwa dia nggak paham materinya tadi, gitu. Mungkin hari itu Sulis lagi
habis putus cinta, ya kan, lagi galau, lagi misalnya lapar nggak punya uang misalnya, atau Sulis lagi mikirin materi berikutnya, mata kuliah berikutnya karena dia belum mengerjakan tugas, mungkin seperti itu. Nah, itulah yang perlu harus dipahami atau dikuasai oleh guru. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ngomongnya. Ada pertanyaan? Ria ada pertanyaan, Neng? Adisha, gimana, Neng? Belum ada, Bu. Belum ada, sambil jalan. Padahal kita kuliah duduk, Neng, nggak sambil jalan. Adisha cewek apa cowok? Adisha Rahmawati cewek ya? Ya, Bu. Ada pertanyaan, Adisha? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Adisha kayak di ini. Di ruangan. Ya di ruangan dong, Bu. Anggun Lintang, wes Anggun Lintang. Jadi Lintang sawah ono lintang. Itu apa? Lintang bintang kan? Bukan ya? Bukan lintang ya, bukan bintang ya. Terus apa lagi? Asri, ada Aziza, ada Cindy Nadea, Emilia Indri, Erbaningsi, Lilis, Ria, Mutia, Nadia. Cewek semua kah? Cewek semua kah? Oh, Zaki doang. Ki, Zaki. Hanya kamu yang ganteng di sini ya, Ki? Gak ada cowoknya ya, Neng ya? Lis, ini Zaki doang cowoknya ya? Iya, Bu, cuman Zaki. Tadi di kelas satunya juga cowoknya cuman dikit doang. Apakah angkatan 2021 cowoknya cuma dikit? Iya, Bu, di pendidikan kimia. Berapa, Neng? Berapa orang? Sekarang tinggal 2. Cowoknya berapa orang? Iya. Iya, makanya tadi kok kelas satunya ada 1, ini kelas satunya di sini 1. Jadi kepala sukunya kamu. Istimewa kalian, ya kan? Biasanya biasanya kalau kimia kayaknya banyak gurunya guru fisik, guru cowok deh, bukan guru ini. Guru cewek. Oke, baik. Next slide. Nah, ini kalian yang menguasai. Tadi Bu Ina bilang peran ilmu psikologi dalam pendidikan sudah kita bahas. Sekarang Bu Ina butuh diskusi. Peran psikologi dalam pembelajaran kimia. Ya kan? Tadi memilih materinya. Sebenarnya ada khusus nggak sih sebenarnya ketika menguasai kimia, apa sih yang harus dimiliki? Atau kemampuan apa sih yang harus dimiliki? Dan ada nggak sih pengaruhnya terhadap psikologi? Silakan. Siapapun. Silakan open mic-nya. Boleh siapa aja sampaikan argumentasi. Nah, izin menanggapi yang nomor 1 itu ya. Apa silakan. peran psikologi dalam pembelajaran kimia ya? Nah, itu kan kalau misalkan kita sebagai pendidik kelaknya kan, kita menjadi seorang pendidik itu. Kita tuh harus mengetahui gimana sih karakter peserta didik tersebut. Nah, tapi kan kita juga tidak hanya menguasai karakter tersebut kan. Nah, kita juga harus memahami pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang mana dengan adanya psikologi ini kita bisa menerapkan efisiensi pembelajaran yang sesuai mengenai tema tersebut gitu. Misalnya konsep MOL, itu bagaimana sih kita menerapkan yang efisien mungkin terhadap peserta didik kayak gitu. Jadi penting kali bagi seorang pendidik menguasai materi tersebut guna untuk mempermudah menemukan pembelajaran efektif tersebut, Ibu. Ya, sekarang mengerucut lagi spesifik dalam pembelajaran kimia, kira-kira gimana? Misalnya karakteristik materi kimia itu kan beda tuh dengan materi misalnya sosial, ya kan? Kalau sama fisika kan masih satu rumpun. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan dalam memahami kimia? Kan kalian sudah sampai di semester berapa ini? Kalian kan sudah tahu akhirnya, oh ternyata kimia tuh gini, aku kudu gini gitu kan ya. Nah itu ada nggak contohnya dalam
yang kalian alami, yang itu terkait terhadap psikologi. Yuk, ada loh. Ada loh. Eksperimen mungkin, Bu. Boleh, silakan Nadia. Mau nyampain apa? Semisal kayak menyangkut dalam kondisi kejiwaan seseorang. Gimana? Boleh nih, kita ngomongin eksperimen kimia atau praktikum kimia terkait dengan contoh kejiwaan. Gimana, Nadia? Ayo. Gimana, Neng? Apa yang dikuasai dalam praktikum kimia, apa yang harus dikuasai dalam praktikum kimia, dan itu erat kaitannya dengan kejiwaan. Kejiwaan itu bukan ngomongin jiwa ya, jadi kejiwaan itu adalah karakter seseorang, attitude seseorang, sikap seseorang, itu jiwa. Ada loh dalam praktikum. Nah, dia malah mengingatkan Bu Ina. Apa coba? Kita tunggu sampai sore nggak apa-apa nih, bisa nih sampai sore. Apa coba? Yuk. Mungkin perbedaan dari orang peserta didik yang dia melakukan pembelajaran dengan Yang apa nih? yang dia lebih kalau belajar pakai ini Bu, gerakan itu. Putus-putus nggak sih, Neng? Bu Ina tidak bisa dengan secara baik. Yang ini Bu kalau Mutia lagi belajar santai ya? enggak Bu Lagi in the high. yang dia belajarnya menggunakan pakai gerakan itu Bu, yang dia harus bergerak itu. Ya kok malah ngelag. Neng, putus-putus, Neng. Memahami, mendengarkan suaramu putus-putus. Tulis di itu, Neng, di chat room nggak apa-apa. Udah, hilang Mutianya. Oh, ada. Boleh, kita tunggu Mutia nulis. Yang lain? Dalam praktikum, Nadia sudah mengawali dengan praktikum. Silakan. Eni? Kalau misalnya kayak melatih kesabaran, karena kan di praktikum kimia itu kan nggak selalunya cepat kayak dalam praktikum filtrasi asam basa gitu kan, kita harus menetesi kayak bahannya itu kan sedikit-sedikit. Kalau kita melakukan praktikumnya itu bakal berjalan benar apa enggak. Jadi kan Yes. itu juga menyangkut kejiwaan juga, kayak melatih kesabaran, ketelitian. Salah satunya itu. Sebentar, balas Mutia dulu. Aduh. Oke. Ya. Skill yang dibutuhkan dalam praktikum itu banyak, ya kan? Salah satunya adalah kebersihan, kejujuran dalam mengolah data, kesabaran dalam menuangkan setiap tetesan, kalau punya kalian tetesan zat gitu kan ya. Itu kan juga bagian dari kenapa sih misalnya pada usia sekalian misalnya itu sudah pasti memahami permasalahan kompleks misalnya. Maka langkah-langkah dalam praktikum itu tidak secara spesifik disebutkan. Bisa jadi di tidak kalau di SD kan harus langkah-langkah masukkan air dengan jumlah sekian dan sekian. Seharusnya di level kuliah di jenjang sekolah perguruan tinggi bukan lagi menerapkan misalnya gini, level kita
satu kan kalau di level psikomotor itu kan manipulasi langkah. Misalnya tuh langkah tuh nggak dituliskan secara gamblang apa saja secara spesifik gitu kan. Tetapi lebih kepada bagaimana kalian meng-create sesuatu, meng-create langkah-langkah kegiatannya itu di dalam praktikum kayak gitu loh. Nah, berikutnya adalah kejujuran dalam proses menganalisis data. Tiba-tiba kurvanya kan yang diharapkan kurvanya lurus gitu kan ya. Tiba-tiba ada datamu yang melenceng. Datamu melencengnya jauh. Gimana caranya naikin ke atas datanya yang lurus gitu kan. Nah, itu kan juga butuh ilmu psikologi, bagaimana kita merancang praktikum yang sesuai dengan anak. Nah, dalam konteks materi, misalnya nih, pada jenjang SD mungkin dia cukup dengan menjabarkan apa hasil diskusi mereka. Hasil diskusi mereka hasil diskusi mereka terhadap teman sekelompoknya. Nah, mereka bisa menyampaikan saja untuk SMP misalnya, menyampaikan di depan aja, udah berani menyampaikan di depan aja udah hebat. Tetapi untuk level perguruan tinggi kan tidak cuma itu. Maka kalian harus menganalisis hasil dari olahan data kalian. Lalu kalian bisa membandingkan dengan teori yang ada. Misalnya konstanta Planck ketemunya sekian, atau gravitasi ketemu kalian 12 gitu kan, sementara gravitasi sekian. Kan kalian harus menganalisis di mana kesalahannya, apa kesalahannya, kalian bandingkan dengan teori, kan gitu toh. Nah, itu kan juga psikologi gitu loh. Dan banyak di materi kimia yang saya kira itu membutuhkan pemikiran bahwa ini ketika ingin menguasai ini, maka kamu akan menggunakan ilmu psikologi untuk ini. Terutama dalam pendidikan itu atau pembelajaran dalam konteks penentuan strategi, penentuan metode, penentuan media, alat peraga yang digunakan dalam mengajar. Nah, karakteristik materi kimia seperti apa? Oke, kita jabarkan satu persatu. Materi kimia yang apa misalnya? Oh, aksi reaksi. Nggak bisa kita pakainya kayak gini. Harusnya anak-anak di usia jenjang SMA, kalau memahami hukum aksi reaksi, maka kita bisa menggunakan materi ini. Itu yang diinginkan. Jadi yang paham karakteristik materi kimianya adalah kalian, ya kan? Nah, ilmu perkembangan peserta didiknya itu melihat siswa dalam konteks karakter mereka seperti apa, dan kita itu mencocokkan mana sih yang tepat dengan karakter kimia yang seperti ini. Saya kira seperti itu. Nah, ini tadi jawaban. Mutia sama dengan jawaban Mbak Eni. Oke, Mutia, makasih. Begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Bunda kok berasa ngomong ngeden banget nih hari ini. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Izin bertanya Ibu. Silakan Nadia. Apakah kita dalam merumuskan masalah itu termasuk peran psikologi? Yes, betul. Merumuskan masalah, memecahkan masalah. Iya, karena kan ketika merumuskan masalah dia ada proses yang harus dilakukan dalam pemecahan masalah, misalnya dalam menjawab kimia. Kalau kita kan diajari menulis apa variabel yang diketahui, jika misalnya apa, berapa nilainya, variabel apa, berapa nilainya. Habis itu apa yang ditanya, itu juga bagian dari kenapa harus gitu kan. Karena pada jenjang itu kita diminta menguraikan satu persatu variabelnya. Oh, apabila diketahui ininya, dan ininya, maka inilah persamaannya sepertinya, maka masukkan ini. Itu kan uraian-uraian dari setiap enggak tiba-tiba kalau di SMA ya udah kita tahu ini, ini persamaannya langsung ini. Tetapi ketika di SMP, di SMA, maka membutuhkan tidak sekompleks langsung menjawab, tetapi membutuhkan uraian-uraian dari hal paling sederhana sampai dengan hal paling kompleks. Seperti itu Nadia. Berarti psikologi ini suatu proses atau uraian gitu ya Bu, rincian dari apa yang kita lakukan. Bukan proses atau uraian, tetapi menjadi dasar kita sebagai guru dalam menentukan itu, Neng. Terima kasih Bu. Oke. Bu, izin bertanya Bu. Silakan Zak. Ini kan tadi kan bahas psikologi, nah
dari yang Ibu jelaskan tadi itu kayaknya psikologi di sini tuh kayak mengarah kita sebagai pendidik untuk mengetahui karakteristik peserta didik ya. Nah, saya bertanya gini Bu, apakah psikologi ini, kita belajar psikologi ini bisa nggak kita menilai diri kita sendiri gitu loh? Untuk kan kita Bisa tuh nggak apa nih? Apa Zaki, bisa nggak apa? kan ilmu psikologi ini kan mempelajari tingkah laku manusia kan, harga diri besarnya gitu. Nah, sedangkan yang dijelaskan tadi itu kayaknya mengarah kepada psikologi seorang pendidik terhadap peserta didik. Nah, ini apakah bisa Bu peran psikologi ini untuk menilai diri kita sendiri gitu? Bagi Bisa. seorang pendidik, bagaimana untuk mengajarkan kepada mereka gitu? Iya, kayak Buna bilang tadi metakognisi. Berarti ketika Buna udah ngasih contoh kan tadi ya, yang Buna nggak bisa vektor kan. Nah, Buna jadi bisa memahami bahwa oh saya nggak bisa ini. Mungkin ini dialami oleh siswa saya. Kalau misal karakter saya mengajar seperti ini, maka dengan karakter kimia yang begini, saya harus memberi seperti apa sih medianya ke anak gitu loh. Itu bisa. Satu lagi ada contoh yang menurut saya itu kebijakan saat ini kadang-kadang kebijakan bidang pendidikan ya. Kadang-kadang tidak memikirkan psikologi anak pada jenjang-jenjang tertentu. Kebijakan zonasi. Zonasi itu, ini salah satu yang negatifnya ya. Zonasi itu anak yang rumahnya dekat dengan sekolah tertentu, walaupun secara nilai akademiknya kurang, ya kan, dia bisa masuk ke sekolah itu, ya kan? Menurut kalian ada efeknya nggak? Kalau misalnya sekolah yang dia masuki itu adalah sekolah yang notabene itu kan adalah pandangan masyarakat ya, belum tentu juga benar. Sekolah yang notabene sekolah anak-anak yang inputnya pinter-pinter, masalah nggak menurut kamu? Masalah Bu. Masalah Bu. Karena dia maksudnya secara akademik tidak mampu, tetapi diuntungkan secara kebijakan. Akhirnya dia masuk ke situ dan akhirnya keseret-seret dan itu terjadi, ya kan? Satu seorang siswa yang rumahnya dekat situ secara ekonomi dia dari keluarga lemah, ya kan? Kemudian secara nilai dia rendah nilainya, UN-nya waktu itu, tetapi rumahnya cuma berapa ratus meter saja dari sekolahan SMA 3 itu. Dan akhirnya dia masuk, dia kena secara psikologinya. Kenapa? Ternyata dia ngerasa tidak pintar, susah ngikuti teman-temannya. Yang kedua, dia ngerasa anak yang kurang beruntung dalam hal ini tidak mampu, beda sama teman-temannya. Akhirnya dia menarik diri dari teman-temannya dan lalu dia bunuh diri. Dia meninggalkan surat seperti itu. Miris kan? Artinya bahwa mungkin bagi orang tertentu yang bisa mengontrol dirinya, ini karakter ini, psikolog ini, menyelesaikan permasalahan ini, mengontrol dirinya atau memanage dirinya secara baik, ketika dia ada di tempat yang bermotivasi untuk menyamakan diri dengan orang-orang atau teman-temannya yang pintar, kan gitu. Tetapi bagi anak yang memang daya juangnya rendah dan dia tidak bisa mengatasi dirinya sendiri, maka itu akan menjadi apa ya bahasanya ya, menjadi senjata untuk dia bahwa dia punya alasan, saya tidak mampu secara ekonomi sehingga dia tidak mau bergaul sama temannya, lalu kemudian dia keseret-seret dalam materi. Maka yang dia lakukan ada banyak yang harus dilakukan guru. Harusnya kan guru bisa memahami karakter setiap anak. Ketika ada perubahan perilaku, ketika ada perbedaan anak ini dengan yang lain, maka kan guru bisa melihat dan bisa mengidentifikasi seperti itu. Nah, ini kan kecolongan bahasanya. Kenapa psikolog itu penting? Kenapa BK itu adalah penting di dalam sebuah sekolah? Nah, itu yang dilihat seperti itu, penyelesaian masalah. Tadi dalam konteks masalah belajar itu banyak hal, ya kan?
Apalagi pada jenjang SMA, kompleks masalah dia, belum lagi pencarian jati dirinya, gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu harusnya menjadi perhatian kita sebagai guru. Kenapa guru harus memahami psikologi? Bahasanya, ketika kamu melihat anakmu dalam kelas, dia tidur, gitu kan, dalam kamu ngajar kimia, dia tidur. Terus, apa menurutmu baik-baik saja? Oh, ini cuma capek. Belum tentu. Siapa tahu di belakang itu dia punya masalah besar yang dia tidak bisa selesaikan, lalu dia kehilangan motivasi dan minat dia untuk belajar. Kan seperti itu. Maka peran kita sebagai guru mapel, bahasanya, kita harus memahami anak dan karakter anak, dan itu sebenarnya adalah peran dari psikologi pendidikan atau psikologi pembelajaran, gitu Zaki. Jadi itu bisa mengantarkan kita untuk memahami karakter anak kita, anak didik kita. Seperti itu Zaki. Kaitannya ke sana. Jadi Bunda ingat masalah itu terjadi 3 juga itu. Nah, seperti itu. Oke, cukup menjawab. Sudah semua? Kalau tidak ada, kita akhirkan. Ketemu minggu depan lagi, insya Allah, di waktu yang sama. Ya elah, masih bersama saya. Oke. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama